Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Secret Islam dimanapun kalian berada, bertemu lagi di channel Secret Islam, channel yang akan membahas tentang sejarah Islam dan tokoh-tokoh di dunia Islam. Dalam video kali ini, admin akan membahas tentang 5 fase dalam Islam sebelum hari kiamat datang. Prinsip pergantian zaman ini juga selaras dengan prediksi Rasulullah SAW dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh imam besar dalam bidang hadis Ahmad, Abu Dawud, dan Turmuzi, intelijen Nabi SAW pada 14 abad yang silam. Ada 5 fase dalam Islam sesuai hadis di atas. 1. Fase kenabian. Inilah periode awal perjalanan sejarah umat Islam. Saat itu umat Islam dipimpin langsung oleh manusia paripurna, pemimpin orang-orang yang bertakwa, panglima para mujahid, yaitu Muhammad SAW. Mereka langsung dipandu oleh figur teladan sejak masa kesulitan, kegoncangan di Mekah sampai jaya di Madinah. 2. Fase kekhilafaan. Inilah fase kedua perjalanan sejarah umat Islam. Para ulama dan ahli sejarah sepakat bahwa periode ini adalah pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ada yang berpendapat sampai keturun khilafah kelima, Umar bin Abdul Aziz. Masa ini fase khilafah yang lurus, jujur, dan adil. Rasulullah SAW melegitimasi masa kedua ini masih dalam koridor minhajin nubuwah, periode kenabian. Artinya periode pertama dan kedua ini adalah masa teladan dan rujukan. 3. Fase raja yang menggigit. Fase kehidupan umat Islam yang ketiga ini dikuasai oleh raja yang menggigit. Ia datang silih berganti dengan sebutan yang berbeda-beda. Yang paling awal adalah dinasti Umayyah, kedua dinasti Abbasiyah, dan ketiga dinasti Turki Utsmaniyah yang berakhir pada tahun 1924. Sekitar 13 abad umat Islam di bawah kekuasaan raja-raja yang menggigit ini. Pada masa ini para khilafah disebut raja karena secara formal menjabat khalifah, tetapi pada dataran operasional pola pemerintahannya menerapkan sistem kerajaan. 4. Fase diktator. Masa keempat perjalanan sejarah umat Islam ini mengalami krisis kepemimpinan. Umat Islam dari segi kuantitas tergolong besar, tetapi mereka laksana sampah. Makna lain dari Qudsa buih menurut pakar hadis Dr. Daud Rashid. Mereka bukan berkumpul tetapi berkerumun. Mereka mayoritas, tetapi hati-hati individu. Mereka tercabik-cabik oleh paham kedaerahan yang sempit, mazhab, aliran keagamaan, dan kepentingan. Fase keempat ini adalah fase kita sekarang ini, di mana kezaliman memimpin dunia. Fase keempat ini dimulai dari Perang Dunia II, setelah keruntuhan dari Khilafah Utsmaniyah dan dikuasai oleh Barat. 5. Fase khilafah. Persoalan yang esensial bagi kita bukan terletak pada kapan terjadinya khilafah atas metode kenabian itu, sebab masa itu akan terjadi pada masa kita atau kemungkinan pada zaman keturunan kita. Hadis ini adalah prediksi nubuah, bukan ramalan ahli nujum dan paranormal. Di fase kelima ini, umat Islam akan menguasai dunia. Khilafah akan bangkit berdiri tegak, memimpin negara-negara muslim di dunia. Di fase ini tidak akan ada lagi diktator dan pemimpin zalim. Semua negara akan hidup dengan aman dan makmur. Tidak akan ada lagi peperangan sampai terjadinya hari kiamat. Sahabat Secret Islami yang beriman, di zaman kita ini kita hidup di fase keempat, di mana pemimpin dikuasai oleh orang-orang zalim dan pemimpin diktator. Sebentar lagi kita akan memasuki fase kelima, yaitu fase terakhir umat Islam di dunia sebelum hari kiamat.
persiapkan diri kalian sebaik mungkin untuk berjihad di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.